kita nyerok ngawur saja. Nih, selesai. Tuh guys, bisa lihat mana? Nah, banyak banget guys. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kutu air abadi ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, sekarang itu masih siang, pukul 1. Jadi saya ngerekam ini pukul 1 siang. Walaupun pukul 1 siang, tapi kutu air tetap banyak ya teman-teman. Oke, akan saya lihatkan. Oke, bisa teman-teman lihat sekarang pukul 1, hampir pukul 1 ya. Saya akan menuju kolam kutir saya dulu guys, kolam kutir abadi. Cukup simpel ya teman-teman. Saya di sini hanya membutuhkan, untuk membuat ini hanya membutuhkan, maksudnya proses abadinya gitu. Proses abadinya itu hanya membutuhkan 40.000. Itu via online saya belinya. Nih teman-teman bisa lihat kutu airnya banyak banget. Oke, kita explore ke sini. Melimpah banget ya guys. Oke, banyak banget nih. Wah, petang. Nah, nih. Oke, akan saya jelaskan kenapa bisa disebut dengan kutu air abadi ya. Untuk membuat kutu air abadi yang tanpa besar-besar, teman-teman bisa seperti ini. Nih, di sini ada water pump. Ini water pump yang kemarin saya modif karena katanya bisa naik 1 meter, tapi nyatanya ini belum ada 1 meter. Udah nggak naik. Jadi posisi awal itu cuma naik paling nggak segini ya guys. Nggak, ya paling setengah meter guys, nggak sampai 1 meter. Nah, ini di sini saya menggunakan water pump untuk menaikkan air. Menaikkan air kemana? Ke kolam ya guys, kolam lele guys. Nah, di sini warnanya udah merah merona. Nah, menaikkan air ke kolam. Ini untuk kecepatan airnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu guys. Kenapa bisa disebut abadi? Jadi otomatis air itu akan terganti ya guys. Nah, terus kalau menaikkan air ke kolam, keluarnya di mana? Nah, bukan dari keran ini guys, tapi dari sini guys. Nih, selang kecil ini. Nah, ini di sini tuh. Bisa teman-teman lihat airnya. Budak. Air budak keluar di sini, menyembur. Oke, akan saya angkat. Nah, ini ke air dari kolam lele. Gitu guys. Ini saya ambil dari sini tanpa apa-apa ya. Nah, di sini juga jangan terlalu ke bawah ya guys. Maksudnya jangan terlalu ke bawah karena kalau sampai ke dasaran itu sini akan mampet. Ini saya buat seperti ini. Nah, ini ada ininya. Ini buat menyesuaikan karena kecepatan yang naik di sini terlalu pelan. Jadi ketika ini tidak saya kasih seperti itu, akan membuat nggak sama. Jadi air yang naik sama air yang keluar itu nggak sama. Nah, kalau kita kira-kira saja lah, jadi kira-kira air yang naik sama air yang keluar itu kalau mau balance itu dibuat yang keluar lebih apa kurang ya? Bentar, tak mikir. Nah, lebih. Karena ketika
kita menggunakan water pump seperti ini. Ketika tidak ada airnya, maka akan bisa mati water pumpnya. Jadi mending lebih gitu. Walaupun kita untuk 1 minggu 2 minggu sekali, kita harus mengisi kolam yang atas gitu ya guys. Nah ini untuk sistemnya, ini ceting ya guys. Wadah yang buat kenduren itu, ini saya kasih plastik pinggirannya. Nah untuk bawahnya itu saya kasih saringan kutu air. Nah itu bisa teman-teman lihat nggak? Nah itu yang di situ nanti akan saya kasih bundelan biar teman-teman paham. Nah jadi seperti itu guys. Terus di sini untuk aerator, teman-teman bisa pakai, bisa juga nggak pakai, itu nggak masalah, karena saya itu di sini mengutamakan kepadatan, jadi saya pakai aerator gitu guys. Jadi kalau terlalu padat kan kutu air akan mati gitu, tapi kalau menggunakan aerator otomatis bisa agar kutu airnya itu nggak terlalu banyak yang mati ketika udah padat gitu ya guys. Karena saya di sini juga berjualan. Nah buat teman-teman yang nonton dari Kebumen, teman-teman juga bisa ngambil dari sini. Ini kolam saya, ini kolam yang sebelumnya udah nggak terlalu saya rawat, tapi nanti insya Allah itu akan saya isi lagi, kasih starter lagi tetap, walaupun cuma buat pakan-pakan burayak lumayan gitu. Nah ini oke guys, jadi seperti itu guys. Untuk kolam lele, nah jadi dari pengalaman saya itu kemarin ini, akhir-akhir ini banyak sekali termasuk teman saya, jadi posisi kultur kutu air menggunakan kolam lele, air kolam lele, di situ banyak yang gagal, termasuk saya kemarin juga gagal sekali, tapi alhamdulillah kolam satunya banyak. Jadi untuk rahasianya sebenarnya teman-teman itu juga nggak murni menggunakan air kolam lele saja, di situ juga harus menggunakan fermentasian ya teman-teman. Jadi nggak murni air kolam lele gitu ya guys. Oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya ketika teman-teman ingin tahu air kolam lele yang bagus untuk kultur kutu air, di sini akan saya perlihatkan kondisi air kolamnya. Kalau ini untuk lelenya itu bagus ya, pergerakannya itu sangat bagus, walaupun warnanya merah merona seperti ini. Nah di sini saya menggunakan sistem RBS ya teman-teman, sistem lele RBS atau lead water system ya teman-teman. Nah itu adalah yang bagus untuk kultur kutu air, karena kebanyakan banyak yang bilang kalau kolam lele itu warnanya kebanyakan airnya warnanya hijau gitu. Nah ini yang bagus itu sistem RBS. Oke, mungkin apa ya yang perlu dijelaskan lagi ya. Jadi mungkin seperti ini ya guys, mungkin buat teman-teman yang bingung dengan apa mungkin yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa tanya di komentar ya guys, karena saya itu juga nggak persiapan, mau rekaman bingung mau rekam apa. Jadi mungkin seperti inilah guys untuk cara pembuatan kutil abadi gitu ya guys. Oh ya satu lagi guys, jadi buat teman-teman yang mungkin ingin membuat kutu air abadi, teman-teman lebih baik jangan terlalu ketinggiannya itu ditambah. Jadi karena kutu air itu bersifat abadi, otomatis di bawah itu banyak kotoran karena air ini air bekas untuk yang bagus untuk kutu air, otomatis air yang kotor yang di situ banyak kotorannya dan otomatis mengendap.
Nah, jadi utamakan ketinggian air itu ditambah. Kalau untuk yang seperti ini, ketika kita menyeroknya, otomatis kotoran yang di bawah akan naik. Tapi ketika lebih tinggi, itu kotoran akan tetap di bawah ya guys. Dan kutu airnya itu juga, untuk hasil serokannya juga kutu airnya bersih gitu ya guys. Oke, mungkin teman-teman yang ingin lihat hasilnya akan saya serok terlebih dahulu. Cukup satu serokan saja ya guys, nggak perlu banyak-banyak, kita nyerok ngawur saja. Nih, selesai tuh guys, bisa lihat mana. Nah, banyak banget guys. Oke, ini jadi caranya untuk membuat sistem kutu air abadi. Masih banyak guys, nantilah saya bersihkan. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya. Mungkin banyak kesalahan dari kata-kata saya atau membingungkan teman-teman juga. Pasti tahu karena saya nggak pintar bicara. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.